Seorang bule Rusia menemukan rahasia kebahagiaan di desa Sunda. Apa yang ia temukan akan mengubah hidupnya selamanya. Anastasia Ivanova menatap keluar jendela pesawat yang baru saja mendarat di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Hatinya campur aduk. Ia datang ke Indonesia bukan karena rencana yang matang atau hasrat petualangan yang besar, tapi lebih karena kelelahan yang menumpuk, rasa hampa yang tak tertahankan di St. Petersburg. Kota kelahirannya tampak selalu sibuk, dingin, dan individualistis. Orang-orang tampak bergerak cepat, menundukkan kepala, menatap layar ponsel, dan tak pernah benar-benar melihat satu sama lain. Anastasia sendiri pernah merasakan kesepian di tengah keramaian itu. Ia memiliki pekerjaan bergengsi di sebuah perusahaan besar, posisi yang diimpikan banyak orang, tapi setiap hari terasa seperti penjara. Ia sering pulang larut malam, menatap lampu kota yang terang tapi terasa dingin, dan bertanya-tanya, apakah ini hidup yang aku inginkan? Keputusan untuk pergi ke Asia Tenggara muncul secara spontan. Ia membutuhkan udara baru, jauh dari rutinitas dan tekanan yang menyesakkan. Ia membeli tiket ke Bandung hanya beberapa hari sebelumnya, tanpa memikirkan apa yang akan ia lakukan di sana. Ia bahkan tidak tahu banyak tentang Indonesia, selain cerita teman-temannya tentang alam yang indah dan budaya yang beragam. Rasa penasaran dan keinginan untuk melarikan diri menjadi alasan utamanya. Setibanya di bandara, Anastasia langsung merasakan suhu yang hangat menyambut kulitnya, berbeda jauh dengan dinginnya St. Petersburg. Udara lembab dan aroma hujan yang baru turun menempel di sekitarnya. Hatinya sedikit lega. Bandung tidak sesibuk kota besar Eropa. Orang-orang di sekitar tersenyum, berbicara dengan suara yang ramah, dan bergerak dengan ritme yang lebih lambat. Ia menyewa sebuah taksi menuju Lembang, tempat yang menurut brosur online menawarkan pemandangan alam dan udara pegunungan yang segar. Selama perjalanan, Anastasia hanya menatap jendela mobil, melihat pepohonan hijau yang bergelombang di lereng bukit, desa-desa kecil yang tampak tenang, dan jalanan yang kadang sempit tapi hidup. Anastasia menginap di sebuah penginapan kecil. Bangunannya sederhana, dikelilingi pepohonan pinus dan sawah yang menguning. Ia membuka jendela kamarnya dan menghirup udara pegunungan yang sejuk. Rasanya tenang, tapi hatinya tetap resah. Ia merasa asing, dan sekaligus ada perasaan ingin tahu yang mulai muncul. Ia sadar, semua ini berbeda dengan apa yang biasa ia alami. Tidak ada alarm kantor yang membangunkan dengan tergesa-gesa, tidak ada email yang menumpuk, tidak ada rapat yang menekan. Di sini, waktu terasa berjalan lebih lambat, dan Anastasia belum tahu bagaimana ia akan mengisinya. Keesokan paginya, ia memutuskan berjalan kaki menyusuri jalan desa kecil di sekitar penginapan. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di udara, menyelimuti sawah dan rumah-rumah panggung di tepi jalan. Suara ayam berkokok, anak-anak yang tertawa, dan orang-orang yang mulai membuka warung mereka memberi kesan kehidupan yang berbeda, sederhana tapi penuh energi. Anastasia berhenti sejenak, melihat seorang pria muda yang sedang membawa beberapa tas berisi sayuran segar. Ia terlihat ramah, tersenyum padanya saat mereka bersilangan. Ada sesuatu dalam sikap pria itu yang membuat Anastasia penasaran. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Raka, seorang pemandu wisata lokal. Ia cepat berbicara, penuh humor, dan membuat Anastasia merasa sedikit lebih nyaman. Ia menjelaskan tentang desanya, budaya setempat, dan ada sebuah festival adat yang akan berlangsung dalam beberapa hari. Tanpa ragu, ia menawarkan untuk membawa Anastasia ke desa itu. Anastasia awalnya ragu. Ia terbiasa dengan kehidupan modern, dengan kenyamanan kota, dan ia takut tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan pedesaan. Tapi ada sesuatu dalam cara Raka bicara yang membuatnya ingin mencoba. Ia akhirnya setuju, meski hatinya masih campur aduk antara penasaran dan takut. Perjalanan menuju desa Raka berlangsung sekitar 1 jam dengan mobil kecil menembus jalan berliku. Anastasia melihat pemandangan yang semakin hijau, udara yang semakin segar, dan rumah-rumah tradisional yang mulai muncul di sepanjang jalan. Ia mulai merasakan perasaan asing yang menyenangkan, campuran antara takut dan antisipasi. Sesekali,
Raka menunjuk sebuah tempat menarik atau bercerita tentang sejarah desa dan adat yang masih mereka jaga. Anastasia mendengarkan dengan penuh perhatian, terkadang tersenyum, terkadang terkejut dengan perbedaan budaya yang ia dengar. Setibanya di desa, Anastasia langsung merasakan sambutan hangat. Beberapa warga menyapa dengan senyum tulus, menawarkan minum, dan bahkan beberapa anak kecil menghampirinya dengan rasa ingin tahu. Semua terasa berbeda dari kehidupan kota yang dingin dan formal. Ia melihat gotong royong yang nyata. Beberapa orang membantu membangun tenda untuk festival, beberapa lainnya menyiapkan makanan, sementara yang lain sibuk menyiapkan pakaian dan dekorasi tradisional. Anastasia merasakan sesuatu yang hangat di hatinya, sesuatu yang sudah lama hilang di kota besar. Hari pertama di desa cukup sederhana tapi penuh pengalaman baru. Anastasia ikut membantu menyiapkan beberapa makanan untuk festival, belajar beberapa kata dasar dalam bahasa Sunda dari Raka, dan menyaksikan latihan tari jaipong yang akan dipertunjukkan nanti. Ia merasa kagum pada kesabaran dan kebersamaan warga desa. Semua orang tampak bahagia, walau hidup mereka sederhana dan jauh dari kemewahan. Ada perasaan haru yang muncul, tapi ia juga sadar bahwa ini semua hanya sebentar. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa menemukan kedamaian di sini, atau ini hanya sensasi sesaat. Malam pertama di desa, Anastasia tidur dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lelah, tapi juga lega. Ia menatap langit malam yang gelap, dihiasi bintang-bintang yang terang, berbeda jauh dengan lampu kota yang selalu menutup langit malam. Di sini, ia merasa kecil tapi aman. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kesuksesan atau kemewahan, tapi kadang dari hal-hal sederhana, senyum seorang tetangga, tawa anak-anak, udara segar pegunungan, dan rasa memiliki komunitas. Namun, di tengah perasaan hangat itu, muncul ketakutan. Ia takut jika keesokan harinya ia tidak bisa menyesuaikan diri. Ia takut merasa canggung, tidak bisa mengikuti ritme hidup di desa, atau malah membuat kesalahan yang menyinggung warga. Ia sadar bahwa ia seorang asing di sini, dan itu membuatnya gelisah. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan itu. Ia tahu, untuk benar-benar memahami budaya, ia harus membuka diri dan melupakan kenyamanan yang biasa ia miliki di kota. Keesokan harinya, Anastasia bangun lebih awal. Ia ingin menyaksikan desa saat matahari terbit. Jalanan masih sepi, hanya terdengar suara ayam dan aliran air sungai kecil. Ia berjalan perlahan, merasakan tanah lembab di bawah kaki, aroma dedaunan basah, dan angin sejuk yang menyentuh wajahnya. Sesekali ia tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana hidupnya di kota yang dingin dan sibuk, dan merasa bersyukur bisa berada di sini, meski hanya untuk sementara. Saat sarapan, Raka membawakan bubur hangat dan teh manis. Mereka duduk di beranda rumah panggung, menikmati udara pagi dan pemandangan sawah yang luas. Raka bercerita tentang sejarah desa, tentang festival adat, dan tentang bagaimana warga saling mendukung satu sama lain. Anastasia mendengarkan dengan serius, terkadang bertanya, terkadang hanya mengangguk. Ia merasa senang bisa belajar langsung dari orang yang begitu bangga dengan budaya dan kampung halamannya. Hari itu, Anastasia mulai ikut kegiatan desa lebih aktif. Ia belajar menari sedikit langkah jaipong, meski awalnya canggung. Ia membantu menyiapkan makanan untuk festival, belajar mengenal sayuran lokal, dan melihat langsung bagaimana warga bekerja sama tanpa paksaan. Ada rasa malu karena ia bukan bagian dari desa, tapi warga menyambutnya dengan ramah. Ia merasa diterima meski sebagai orang asing. Menjelang sore, Anastasia duduk di tepi sungai kecil sambil menatap air yang mengalir. Ia memikirkan kehidupannya di Rusia, kesuksesan yang ia raih, dan kesepian yang selalu ia rasakan. Di sini, ia menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Ia merasa hidup bisa sesederhana ini dan tetap berarti. Namun, ia juga sadar bahwa kebahagiaan yang ia rasakan mungkin hanya sementara. Masa tinggalnya terbatas, dan pekerjaan menunggu di St. Petersburg. Malam itu, Anastasia menulis di jurnalnya, mencoba merapikan semua perasaan yang bercampur aduk, kagum, takut, lega, dan penasaran.
Ia tahu perjalanan ini baru permulaan. Desa, orang-orang, dan budaya yang ia temui akan mengubah pandangannya, bahkan jika hanya sedikit. Dan ia juga mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam terhadap Raka, pria yang dengan sabar membimbingnya memahami kehidupan desa. Ia tidak tahu apakah itu cinta, kekaguman, atau hanya rasa hormat, tapi hatinya mulai tergerak. Sebelum tidur, Anastasia menatap langit malam sekali lagi. Angin dingin pegunungan menyentuh wajahnya, aroma tanah basah dan hutan sekitarnya menenangkan pikirannya. Ia tersenyum sendiri. Meskipun ia masih takut dengan ketidakpastian, ia juga mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan di Rusia, rasa damai yang sederhana, hangat, dan nyata. Pagi itu, desa tampak hidup dengan persiapan festival adat yang semakin intens. Anastasia bangun lebih awal dari biasanya, masih merasa kaku setelah tidur di ranjang kayu penginapan desa, tapi ada rasa penasaran yang membuatnya segera beranjak. Suara aktivitas warga terdengar dari kejauhan. Anak-anak berlarian, ibu-ibu menyiapkan makanan, beberapa pria membawa peralatan untuk upacara. Anastasia menghirup udara pagi yang segar, lembab, dan penuh aroma tanah basah. Ia menatap ke sekeliling, mencoba menyerap setiap detail yang berbeda dengan kehidupannya di kota besar, rumah panggung sederhana, jalan tanah, pepohonan yang hijau dan lebat, dan senyum warga yang tulus menyapanya saat ia lewat. Raka sudah menunggunya di depan rumah panggung. Ia tampak santai, dengan pakaian sederhana tapi rapi, dan senyum ramahnya membuat Anastasia merasa lebih nyaman. "Selamat pagi," sapa Raka, suaranya hangat. "Hari ini kita akan ikut kegiatan festival dari pagi sampai sore." "Siap." Anastasia mengangguk, meski hatinya berdebar. Ia tahu hari ini akan menjadi pengalaman yang jauh berbeda dari apa yang pernah ia lakukan sebelumnya. Perjalanan dimulai dengan Raka membawa Anastasia menyusuri jalan desa. Mereka melewati rumah-rumah warga yang sedang bersiap untuk upacara. Beberapa anak kecil berlari melewati mereka sambil tertawa. Beberapa ibu menenteng nampan berisi makanan. Semua tampak sibuk, tapi tidak terburu-buru. Anastasia memperhatikan gerakan warga desa yang luas, penuh koordinasi, dan tampak menikmati aktivitasnya. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang mirip di kota besar. Setiap orang tampak tahu perannya, saling membantu tanpa diperintah. Raka menjelaskan setiap hal yang mereka lewati. Ia bercerita tentang sejarah desa, filosofi di balik festival adat, dan bagaimana setiap kegiatan memiliki makna tertentu. Anastasia mendengarkan dengan seksama, mencatat dalam hatinya, mencoba memahami dunia yang berbeda ini. Ia merasa kagum pada cara Raka berbicara, tidak hanya informatif, tapi juga penuh cinta pada kampung halamannya. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan muncul di hatinya. Hari itu, Anastasia mulai ikut belajar menari jaipong. Ibu-ibu desa mengajarinya langkah-langkah dasar, sambil tertawa melihat Anastasia yang canggung dan kikuk. Setiap kali ia salah langkah, Raka selalu tersenyum dan menenangkan. "Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Yang penting menikmati," katanya. Anastasia merasa senang, tapi juga sedikit malu karena tidak terbiasa tampil di depan orang banyak. Namun, keramahan warga membuatnya merasa diterima, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai bagian sementara dari komunitas mereka. Setelah latihan tari, Anastasia ikut menyiapkan makanan untuk festival. Ia belajar memasak sayur tradisional, menumbuk bumbu, dan membantu menata meja makan. Tangan dan lengannya basah dan lengket karena adonan dan sayuran, tapi ada kepuasan tersendiri. Warga desa berbicara padanya dengan ramah, kadang bercanda, kadang memberi arahan lembut. Anastasia tersenyum dan menanggapi, mencoba menyesuaikan diri, merasa ada sesuatu yang hangat di hatinya. Ia merasa hidup di sini terasa nyata, berbeda dari kehidupan di kota besar yang selalu formal dan penuh tekanan. Saat makan siang, Raka dan Anastasia duduk di bawah pohon rindang. Mereka makan sederhana, nasi dengan sayur dan lauk yang baru mereka siapkan. Angin sejuk menyapu wajah Anastasia, aroma dedaunan basah, suara anak-anak bermain di kejauhan, dan tawa Raka membuatnya merasa damai. Raka bercerita tentang masa kecilnya,
tentang bagaimana ia belajar menari jaipong dari neneknya, dan bagaimana ia belajar menghargai tradisi dan gotong royong. Anastasia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menanyakan hal-hal yang ia ingin ketahui lebih dalam. Ia mulai merasa ada kedekatan yang berbeda antara mereka. Setelah makan siang, mereka mengikuti persiapan acara festival yang lebih besar. Warga mulai mengenakan pakaian adat, menata panggung sederhana, dan memasang dekorasi tradisional. Anastasia diajak mencoba mengenakan kebaya Sunda. Ia merasa canggung saat pertama kali memakainya. Kain yang panjang dan berlapis membuat gerakannya terbatas. Namun, dengan bantuan Raka, ia berhasil mengenakan kebaya dengan benar. Saat melihat dirinya di cermin kecil, ia tersenyum. Ada perasaan aneh di hatinya, campuran kagum, senang, dan sedikit gugup. Ia merasa berbeda, tapi juga lebih hidup daripada biasanya. Selama sore, Anastasia menonton latihan gamelan dan degung. Suara alat musik tradisional itu berbeda dengan musik modern yang biasa ia dengar di kota. Ritme yang lambat tapi harmonis membuatnya merasa damai. Ia menyadari bahwa semua ini bukan sekadar hiburan. Setiap gerakan, setiap suara, setiap ritual memiliki makna dan nilai yang dalam. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari pencapaian materi, tapi juga dari keterhubungan dengan orang lain dan budaya. Momen paling menyentuh datang ketika anak-anak desa mendekatinya. Mereka ingin belajar kata-kata Rusia dari Anastasia, tertawa saat ia mengajari beberapa kata yang sulit diucapkan. Anastasia tertawa bersama mereka, merasa ringan, jauh dari kekakuan dan stres yang biasanya membebani dirinya di kota. Ia merasa diterima tanpa syarat, dan ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Saat itu, ia menyadari bahwa kebahagiaan sederhana seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Anastasia mulai merasakan kegelisahan. Ia tahu masa tinggalnya terbatas. Setiap kali ia menatap Raka, ada perasaan yang muncul, tetapi ia tidak tahu bagaimana menafsirkan perasaan itu. Apakah itu hanya kekaguman, atau sesuatu yang lebih dalam? Ia mencoba menenangkan diri, mengingat bahwa ia hanya seorang tamu sementara. Ia juga memikirkan pekerjaannya di Rusia, tanggung jawab yang menunggunya, dan kenyamanan yang ditinggalkannya untuk beberapa hari ini. Semua itu menciptakan dilema batin yang membuatnya resah. Malam pertama menjelang festival, desa menjadi lebih hidup. Lampu-lampu sederhana digantung di pohon, aroma makanan tradisional memenuhi udara, dan musik gamelan mulai terdengar. Anastasia duduk di beranda rumah panggung, menatap ke arah lapangan festival yang mulai dipenuhi warga. Raka duduk di sampingnya, tapi keduanya diam, menikmati suasana. Ada perasaan hangat yang mengalir, tapi juga kesadaran bahwa waktu Anastasia di desa tidak lama lagi. Ia menatap wajah Raka, tersenyum kecil, tapi hatinya terasa berat. Hari itu, Anastasia menulis sedikit di jurnalnya sebelum tidur. Ia menuliskan semua pengalaman hari ini, kebahagiaan melihat warga bekerja sama, keseruan belajar menari dan memasak, rasa kagum pada budaya yang berbeda, dan perasaan aneh yang muncul terhadap Raka. Ia menyadari bahwa hari ini telah mengubah pandangannya sedikit demi sedikit. Ia merasa bahwa hidup bisa sesederhana ini, tapi tetap berarti. Sebelum tidur, Anastasia menatap langit malam yang gelap. Suara alam desa terdengar jelas, jangkrik, angin, dan jauh terdengar suara air mengalir. Ia tersenyum sendiri. Meski ada kegelisahan, rasa takut akan ketidakpastian, dan kekhawatiran tentang kehidupannya di kota, ada satu hal yang jelas. Hari ini ia merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Rasa damai, hangat, dan diterima. Anastasia tidur dengan campuran rasa lega dan penasaran. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai. Desa, budaya, dan Raka telah memberikan pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi ia siap untuk belajar, terbuka, dan menghadapi semua hal baru. Di hatinya, ada satu perasaan yang mulai tumbuh, keinginan untuk memahami lebih dalam, bukan hanya tentang budaya,
tapi juga tentang manusia yang hidup di sini dan dirinya sendiri yang mulai berubah. Hari pertama itu menjadi titik awal bagi Anastasia untuk membuka diri. Ia sadar bahwa ia tidak lagi hanya seorang turis yang datang melihat pemandangan. Ia mulai merasakan keterikatan, walau hal itu membuatnya takut menghadapi perpisahan yang mungkin akan datang. Ia juga mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang kesuksesan dan kemewahan, tapi juga tentang kebahagiaan sederhana, keterhubungan, dan keberanian untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Pagi itu, desa terasa lebih hidup dari biasanya. Udara pegunungan yang sejuk dipenuhi aroma masakan tradisional dan suara warga yang bergerak cepat mempersiapkan festival. Anastasia bangun lebih awal, meski tubuhnya masih lelah setelah hari sebelumnya. Namun ada rasa antusias yang membuatnya segera keluar dari kamar penginapan. Ia menatap jalan desa yang sudah ramai, melihat warga menyiapkan tenda, menata alat musik gamelan, dan mempersiapkan dekorasi warna-warni untuk upacara yang akan dimulai siang nanti. Raka menunggu di depan rumah panggungnya. Ia tersenyum hangat saat melihat Anastasia datang. "Selamat pagi," katanya. "Hari ini akan penuh kegiatan. Jangan khawatir, aku akan menemanimu." Anastasia mengangguk, tersenyum, tapi hatinya berdebar. Ia merasa gugup, bukan karena takut melakukan kesalahan, tapi karena ia sadar bahwa hari ini akan lebih ramai dan lebih menuntut dirinya untuk menyesuaikan diri dengan budaya desa. Mereka mulai berjalan menyusuri desa. Jalanan dipenuhi warga yang sibuk, tapi semuanya tampak saling mengenal dan saling membantu. Anak-anak berlari di antara rumah panggung, beberapa ibu membawa nampan berisi makanan, sementara pria-pria menyiapkan panggung sederhana untuk pertunjukan. Anastasia mengamati setiap detail. Ia kagum melihat kesederhanaan dan keteraturan yang muncul tanpa perintah yang keras. Semuanya tampak alami, tapi penuh makna. Raka menjelaskan makna festival ini. Ia bercerita bahwa festival diadakan setiap tahun untuk merayakan panen dan memberi penghormatan pada leluhur desa. Setiap ritual, setiap tarian, dan setiap musik gamelan memiliki tujuan dan simbol tersendiri. Anastasia mendengarkan dengan seksama. Ia merasa seolah belajar bahasa baru, bukan sekadar kata-kata, tapi cara hidup dan memahami makna di balik tradisi yang sudah berlangsung turun-temurun. Hari itu, Anastasia mulai berpartisipasi lebih aktif. Ia mengenakan kebaya Sunda yang sebelumnya sudah dicobanya, tapi kali ini lengkap dengan aksesori dan selendang. Warga desa menatapnya ramah, beberapa memberi pujian, beberapa menertawainya dengan hangat ketika gerakannya masih canggung. Anastasia tersenyum, merasakan campuran malu dan senang. Ia mulai merasakan bahwa orang-orang di sini tidak menilai dirinya sebagai orang asing yang aneh, tapi justru menghargai usahanya untuk ikut serta. Setelah itu, Anastasia ikut menari jaipong. Ibu-ibu desa membimbingnya, mengajari langkah dasar, gerakan tangan, dan ritme kaki. Anastasia berusaha mengikuti, tapi beberapa kali salah langkah. Raka selalu ada di dekatnya, menepuk punggungnya atau menenangkan ketika ia terlihat frustrasi. "Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Nikmati saja," kata Raka. Anastasia tersenyum, hatinya hangat. Ia merasa ada perhatian yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di kehidupan kota yang sibuk dan dingin. Setelah menari, mereka ikut menyiapkan makanan untuk festival. Anastasia belajar membuat jajanan tradisional, menumbuk bumbu, dan menata piring untuk persembahan. Tangannya basah dan lengket, tapi ada kepuasan tersendiri. Warga desa berbicara padanya dengan ramah, kadang bercanda, kadang memberi arahan lembut. Ia mulai merasa diterima sebagai bagian sementara dari komunitas mereka. Semua tampak tulus dan alami, tanpa ada kepura-puraan. Menjelang siang, festival dimulai. Warga mengenakan pakaian adat lengkap, musik gamelan mulai terdengar, dan aroma masakan mengisi udara. Anastasia duduk di antara warga, kagum melihat suasana yang penuh semangat. Ia menyaksikan tarian jaipong yang dimainkan oleh anak-anak dan ibu-ibu desa. Setiap gerakan tampak bercerita, setiap musik gamelan mengiringi ritme yang menenangkan. Ia merasa terhipnotis oleh keindahan yang sederhana tapi penuh makna.
Raka selalu di sisinya, menjelaskan setiap gerakan, setiap alat musik, dan setiap ritual yang berlangsung. Anastasia mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami makna di balik setiap tradisi. Ia mulai merasa bahwa kebahagiaan yang ia lihat di desa ini berbeda dengan apa yang pernah ia rasakan di kota besar. Di sini, kebahagiaan bukan tentang pencapaian atau materi, tapi tentang keterhubungan dengan orang lain dan hidup dalam kesederhanaan yang bermakna. Saat istirahat, anak-anak desa menghampiri Anastasia. Mereka penasaran dengan orang asing yang ikut festival. Anastasia mengajari mereka beberapa kata dalam bahasa Rusia. Anak-anak tertawa ketika sulit mengucapkannya, dan Anastasia ikut tertawa bersama mereka. Ia merasa ringan, jauh dari kekakuan dan tekanan yang biasanya menempel padanya di kota. Hatinya terasa hangat, dan untuk pertama kali dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar diterima tanpa syarat. Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, ada rasa gelisah yang mulai muncul. Anastasia sadar bahwa waktunya di desa terbatas. Setiap kali ia menatap Raka, ada perasaan yang muncul di hatinya, kagum, senang, tapi juga takut. Apakah ini hanya kekaguman terhadap budaya dan keramahan desa, atau ada sesuatu yang lebih dalam terhadap Raka? Ia mencoba menenangkan diri, mengingat bahwa ia hanya seorang tamu sementara. Tapi hatinya mulai sulit diatur. Malam harinya, festival mencapai puncaknya. Musik gamelan semakin keras, tarian semakin meriah, dan aroma masakan memenuhi seluruh desa. Anastasia duduk di beranda rumah panggung, menatap ke lapangan festival yang ramai. Raka duduk di sampingnya, tapi keduanya diam, menikmati suasana. Ada rasa hangat yang mengalir, tapi juga kesadaran bahwa kebersamaan ini hanya sementara. Anastasia menatap wajah Raka, tersenyum kecil, tapi hatinya terasa berat. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap pria ini bukan sekadar rasa kagum atau terima kasih. Ada sesuatu yang lebih, tapi ia belum berani mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Ia juga memikirkan pekerjaannya di Rusia, tanggung jawab yang menunggunya, dan kenyamanan yang ia tinggalkan. Semua itu menciptakan dilema batin yang terus menghantui pikirannya. Setelah festival, Anastasia membantu membersihkan tenda dan menata peralatan. Warga desa bekerja sama dengan senyum, tanpa terburu-buru. Anastasia merasa tersentuh melihat kesederhanaan dan ketulusan mereka. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang kemewahan atau pencapaian, tapi tentang kehangatan, kerjasama, dan rasa diterima. Ia mulai merasa bersyukur bisa menjadi bagian kecil dari dunia ini, meski hanya untuk sementara. Malam itu, Anastasia menulis di jurnalnya. Ia mencatat setiap pengalaman, setiap rasa kagum, setiap senyum dan tawa yang ia lihat. Ia menuliskan juga perasaan yang muncul terhadap Raka, meski ia belum tahu bagaimana menafsirkannya. Ia sadar bahwa hari ini telah mengubah pandangannya sedikit demi sedikit. Ia merasa hidup bisa sesederhana ini, tapi tetap bermakna. Sebelum tidur, Anastasia menatap langit malam. Lampu-lampu desa redup, suara gamelan dan tawa anak-anak terdengar samar dari kejauhan. Ia merasa damai, tapi juga gelisah. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia rasakan di desa mungkin hanya sementara, dan ia belum siap menghadapi kenyataan bahwa waktunya terbatas. Namun ada satu hal yang jelas. Ia mulai merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan di kota besar. Rasa damai itu bercampur dengan ketegangan batin. Anastasia tahu bahwa besok akan lebih banyak kegiatan, lebih banyak interaksi, dan mungkin lebih banyak perasaan yang muncul. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia siap membuka diri, belajar, dan merasakan semuanya. Di hatinya, ada satu keinginan yang mulai tumbuh, untuk memahami lebih dalam, bukan hanya tentang budaya desa, tapi juga tentang dirinya sendiri dan perasaan yang mulai berkembang terhadap Raka. Hari itu menjadi titik balik bagi Anastasia. Ia sadar bahwa ia tidak lagi hanya seorang tamu yang datang melihat pemandangan. Ia mulai merasakan keterikatan, walau hal itu membuatnya takut menghadapi perpisahan yang mungkin akan datang. Ia juga mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang kesuksesan dan kemewahan, tapi tentang keberanian untuk membuka diri, mengalami hal baru,
dan menemukan kebahagiaan sederhana yang selama ini hilang. Hari itu, matahari pagi di desa menyinari sawah yang luas dengan cahaya hangat. Anastasia membuka matanya perlahan, masih merasakan sisa lelah setelah 2 hari penuh kegiatan festival. Namun, ada rasa semangat yang berbeda di dadanya. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang panjang, tapi ia siap. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar yang penuh aroma tanah basah dan pepohonan hijau. Rasanya berbeda jauh dari udara dingin dan kering yang biasa ia hirup di St. Petersburg. Raka sudah menunggu di depan rumah panggung. Senyumnya hangat, seperti biasanya, tapi ada sesuatu yang berbeda hari ini. Ia tampak lebih serius, tapi tidak mengurangi keramahan yang selalu membuat Anastasia merasa nyaman. "Selamat pagi, Anastasia," sapanya. "Hari ini kita akan ikut kegiatan desa yang lebih intens. Aku akan menemanimu seperti biasa." Anastasia mengangguk, tersenyum, meski hatinya sedikit berdebar. Ia merasa perasaan yang ia miliki terhadap Raka semakin sulit diabaikan. Perjalanan menuju lokasi kegiatan hari ini melewati jalan desa yang lebih ramai dari sebelumnya. Warga mulai bersiap untuk beberapa ritual penting festival. Beberapa anak membawa perlengkapan dekorasi, ibu-ibu menyiapkan makanan, dan pria-pria menata panggung. Semua tampak bekerja sama dengan ritme alami. Anastasia memperhatikan setiap detail dengan kagum. Ia mulai memahami bahwa di desa ini, hidup bukan hanya soal individu, tapi soal komunitas. Rasa saling memiliki dan membantu satu sama lain membuatnya tersentuh. Raka menjelaskan beberapa hal baru. Ia bercerita tentang sejarah desa, filosofi di balik ritual yang akan dilakukan, dan bagaimana setiap warga punya peran penting. Anastasia mendengarkan dengan seksama. Ia merasa setiap kata Raka penuh perhatian dan makna. Ada cara ia bicara yang membuat Anastasia merasa dipahami, meski ia sendiri sering merasa tersisih atau tidak dimengerti di kota besar. Hatinya hangat, tapi ada ketakutan yang samar. Ia tahu, kedekatannya dengan Raka bisa menjadi lebih dari sekadar teman, dan hal itu menakutkan. Hari itu, Anastasia mulai ikut ritual adat. Ia diminta ikut menyiapkan persembahan, menata meja dengan sayur, buah, dan makanan tradisional. Tangan dan lengannya lengket, tapi ia merasa senang bisa berkontribusi. Warga desa menyambutnya ramah, memberi arahan lembut, dan sesekali bercanda untuk membuatnya merasa nyaman. Anastasia merasa diterima, bukan sebagai orang asing yang aneh, tapi sebagai bagian dari kegiatan mereka. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa ini pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa begitu. Raka selalu di sisinya. Ia membantu Anastasia mengenal langkah-langkah ritual, mengajarkan kata-kata Sunda yang tepat, dan menenangkan saat Anastasia merasa canggung. "Jangan khawatir, pelan-pelan saja. Nikmati setiap momen," katanya lembut. Anastasia tersenyum, hatinya berdebar. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Raka tidak bisa lagi disebut sekadar kagum atau terima kasih. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuat hatinya hangat sekaligus takut. Siang itu, mereka ikut pertunjukan tarian jaipong secara terbatas. Anak-anak dan ibu-ibu menari di panggung, sementara Anastasia menonton dari samping. Raka menjelaskan gerakan dan maknanya, tapi sesekali matanya menatap Anastasia dengan pandangan yang membuatnya tersipu. Hatinya mulai kacau. Ia ingin lebih dekat dengan Raka, ingin berada di sisinya setiap saat, tapi ia sadar bahwa waktunya terbatas dan ia harus kembali ke Rusia. Pertanyaan tentang masa depan mulai menghantui pikirannya. Setelah pertunjukan, mereka duduk di bawah pohon rindang, menikmati teh manis dan jajanan tradisional. Suasana santai, tapi kedekatan mereka terasa semakin nyata. Raka bercerita lebih banyak tentang kehidupannya, tentang keluarganya, tentang mimpinya menjaga budaya desa tetap hidup. Anastasia mendengarkan, kadang menyela dengan pertanyaan atau komentar. Ia merasa nyaman, seolah berada di rumah sendiri, tapi di rumah yang baru dan asing. Perasaan mereka semakin rumit ketika anak-anak desa menghampiri lagi. Mereka ingin bermain dengan Anastasia, tapi kali ini Raka ikut serta dalam permainan. Mereka tertawa bersama,
berlari-larian di halaman desa. Anastasia merasa ringan, tapi juga sedih karena sadar bahwa kesenangan ini sementara. Ia mulai memikirkan pekerjaan, tanggung jawab, dan rutinitas di Rusia. Semua itu terasa jauh, tapi tetap menunggu. Ia ingin tetap di sini, tapi hatinya takut dengan konsekuensi yang mungkin muncul. Sore hari, Anastasia diajak melihat persiapan malam puncak festival. Warga mulai menata panggung, menyalakan lampu-lampu sederhana, dan menyusun tempat duduk. Anastasia ikut membantu sebisa mungkin. Ia merasa senang bisa ikut bagian dari kehidupan warga desa, tapi ada rasa gelisah yang terus menghantui. Ia menatap Raka beberapa kali, mencoba membaca perasaannya sendiri. Apakah ini hanya kekaguman pada pria yang ramah dan budaya yang indah, atau ada sesuatu yang lebih? Ia belum berani mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Malam itu, festival mencapai puncaknya. Musik gamelan terdengar lebih keras, lampu-lampu sederhana menghiasi lapangan, dan warga tampak gembira. Anastasia duduk di sisi lapangan, menatap tarian dan musik yang mengalir. Ia merasa damai, tapi juga gelisah. Raka duduk di sampingnya, dan tanpa disadari, tangan mereka hampir bersentuhan beberapa kali. Anastasia menahan napas. Hatinya berdebar. Ia sadar perasaan mereka semakin sulit diabaikan, tapi ketakutan akan masa depan membuatnya menahan diri. Setelah acara puncak, mereka duduk di beranda rumah panggung. Malam terasa hening, hanya suara angin, gamelan yang terdengar samar, dan beberapa tawa dari kejauhan. Raka menatap Anastasia dan berkata, "Hari ini kau melakukan banyak hal. Aku bangga padamu." Anastasia tersenyum, merasa hatinya hangat. Ia ingin berkata lebih banyak, ingin mengungkapkan perasaannya, tapi kata-kata itu tidak keluar. Ia hanya tersenyum dan mengangguk. Raka kemudian bercerita tentang mimpi dan harapannya. Ia ingin budaya desa tetap hidup, ingin generasi muda tidak melupakan tradisi, dan ingin orang-orang dari luar juga bisa melihat keindahan desa mereka. Anastasia mendengarkan, kagum pada semangat dan ketulusan Raka. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ada seseorang yang hidup sesuai nilai-nilai yang ia kagumi. Hatinya semakin terdorong untuk tetap dekat dengan Raka, tapi rasa takut akan kenyataan yang menunggunya di Rusia tetap membayangi. Malam semakin larut. Warga mulai pulang, beberapa masih membantu membersihkan panggung. Anastasia dan Raka duduk diam, menikmati suasana malam desa. Ada kedekatan yang tumbuh, tapi juga jarak emosional yang terasa karena ketidakpastian. Anastasia tahu bahwa waktunya di desa terbatas, dan setiap detik terasa semakin berharga. Ia mulai mempertanyakan pilihan hidupnya, kembali ke Rusia yang aman dan mapan, atau mengikuti hatinya dan menjalani hidup sederhana namun penuh makna di desa ini. Sebelum tidur, Anastasia menulis di jurnalnya. Ia mencatat semua perasaan yang muncul, kebahagiaan melihat festival, kagum pada budaya, hangatnya perhatian Raka, dan gelisahnya hatinya menghadapi kenyataan. Ia menuliskan bahwa ia merasa hidupnya berubah sedikit demi sedikit, bahwa ia mulai memahami arti kebahagiaan sederhana, dan bahwa ada perasaan yang tumbuh di hatinya terhadap Raka. Ia juga menuliskan ketakutan. Apakah perasaan ini hanyalah euforia sementara, atau sesuatu yang nyata dan akan bertahan lama? Anastasia tidur dengan campuran perasaan, lega, bahagia, tapi juga gelisah dan takut. Ia tahu bahwa hari-hari berikutnya akan lebih menantang, lebih banyak interaksi, dan mungkin lebih banyak perasaan yang muncul. Ia juga sadar bahwa semakin dekat dengan Raka, semakin sulit bagi hatinya untuk menerima kenyataan bahwa waktunya terbatas. Namun ada satu hal yang jelas. Ia mulai merasakan kedamaian dan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan di kota besar, dan ia ingin mempertahankan perasaan itu, meski ketidakpastian menghantuinya. Hari itu menjadi titik penting dalam perjalanan Anastasia. Ia sadar bahwa ia tidak lagi hanya seorang turis. Ia mulai merasakan keterikatan, bukan hanya pada budaya dan warga desa, tapi juga pada Raka. Perasaan ini membuatnya takut, tapi juga membuatnya ingin membuka diri lebih banyak lagi. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah pandangannya tentang hidup, kebahagiaan, dan cinta.
Semua itu dimulai dari festival sederhana di desa yang jauh dari keramaian kota besar, tapi penuh makna dan emosi. Pagi itu, desa diselimuti kabut tipis yang membuat udara semakin sejuk. Anastasia membuka matanya perlahan, tubuhnya masih terasa lelah, tapi hatinya gelisah. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang berat secara emosional. Festival sudah lewat, tapi kedekatannya dengan Raka membuatnya sulit berpikir jernih. Ia duduk di tepi ranjang kayu, menatap jendela kamar, mencoba menenangkan pikirannya. Ia sadar bahwa perasaannya tidak bisa lagi diabaikan. Raka sudah menunggu di depan rumah panggung, seperti biasa. Senyumnya hangat, tapi ada tatapan serius yang sulit diartikan Anastasia. "Selamat pagi, Anastasia. Hari ini aku ingin menunjukkanmu sesuatu," katanya. Anastasia mengangguk, tersenyum, tapi hatinya berdebar. Ia merasa setiap pertemuan dengan Raka membuat hatinya semakin sulit dikendalikan. Ada perasaan hangat, nyaman, tapi juga takut. Mereka berjalan menyusuri jalan desa, melewati sawah dan rumah panggung, sambil sesekali menyapa warga yang sedang beraktivitas. Anak-anak berlari di antara mereka, tertawa riang. Ibu-ibu menyiapkan makanan, dan pria-pria menata alat pertanian. Semuanya tampak hidup dan sederhana. Anastasia memperhatikan setiap gerakan, setiap senyum, dan mulai memahami makna kebahagiaan yang berbeda dari yang ia kenal di kota besar. Raka membawa Anastasia ke sebuah lokasi yang lebih jauh dari desa utama, ke hamparan sawah yang luas. "Aku ingin kau melihat ini," katanya. Mereka duduk di tepi sawah, menatap matahari pagi yang mulai menembus kabut. Raka bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia bermain di sawah ini, belajar menari, membantu orang tua, dan merasakan ikatan dengan tanah dan orang-orang sekitarnya. Anastasia mendengarkan dengan seksama, merasa terpesona. Ada sesuatu dalam cerita Raka yang membuat hatinya bergetar. Seiring percakapan mereka berlangsung, Anastasia mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Raka. Ia merasa nyaman, aman, dan diterima. Setiap kata yang keluar dari mulut Raka membuatnya tersenyum, setiap tatapan membuatnya merasa hangat. Namun, di balik itu, ada rasa takut yang menghantui. Ia sadar bahwa waktunya di desa terbatas. Ia harus kembali ke Rusia, kembali ke kehidupan yang aman tapi dingin. Pertanyaan yang sulit terus menghantui pikirannya. Apakah ia harus pulang dan kembali ke rutinitas, atau mengikuti hatinya dan memilih kehidupan yang baru dan tidak pasti di desa ini? Setelah beberapa jam di sawah, mereka kembali ke desa. Anastasia membantu Raka menyiapkan makanan untuk warga yang sedang melakukan kegiatan sore. Tangannya lengket dengan adonan dan bumbu, tapi hatinya terasa aneh. Ada perasaan bahagia sekaligus cemas. Ia mulai mempertanyakan hidupnya. Selama ini ia mengejar kesuksesan, pekerjaan, dan kenyamanan. Tapi apakah semua itu membuatnya bahagia? Di desa ini, kebahagiaan terasa sederhana, hangat, dan nyata. Sore hari, Anastasia ikut mengajari anak-anak menari jaipong. Ia melihat Raka berdiri di sampingnya, mengoreksi langkah mereka dengan sabar. Pandangan mereka beberapa kali bertemu, dan Anastasia merasakan debar di dadanya. Ia tahu perasaan ini lebih dari sekadar kagum atau rasa terima kasih. Ia mulai merasakan sesuatu yang kuat terhadap Raka, sesuatu yang membuatnya bingung dan takut. Ia sadar bahwa semakin ia dekat dengan Raka, semakin sulit baginya untuk pergi. Malam harinya, desa tampak hidup dengan cahaya lampu sederhana. Warga berkumpul di lapangan, menikmati musik gamelan yang dimainkan oleh beberapa pria dan anak-anak. Anastasia duduk di sisi lapangan, menatap semua orang yang tampak bahagia dan tenang. Ia merasa damai, tapi juga gelisah. Ia sadar bahwa hatinya telah berubah. Ia tidak ingin kembali ke kehidupan lama di Rusia, tapi ia juga takut mengambil langkah yang tidak pasti. Raka duduk di sampingnya, diam untuk beberapa saat. Kemudian ia berkata, "Anastasia, aku senang kau di sini. Aku merasa kau benar-benar memahami desa ini, dan aku merasa nyaman bersamamu." Anastasia tersenyum, tapi hatinya terasa sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya.
Ia takut mengungkapkan perasaannya, takut jika itu membuat segalanya menjadi rumit. Beberapa saat kemudian, Raka mengajak Anastasia berjalan menyusuri desa yang sepi. Angin malam meniup rambut mereka, suara jangkrik dan dedaunan yang bergesekan terdengar di sekitar. Mereka berjalan dalam diam, tapi ada kedekatan yang terasa kuat. Anastasia mulai merasakan dilema yang semakin dalam. Hatinya ingin tetap di desa ini, ingin dekat dengan Raka, tapi akal dan tanggung jawabnya di Rusia terus memanggil. Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang sangat berbeda. Saat mereka berhenti di tepi sungai kecil, Raka menatap Anastasia dan berkata, "Aku tahu waktumu di sini terbatas. Tapi aku ingin kau tahu, aku senang kau ada di sini, bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari desa ini." Anastasia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Kata-kata itu membuat hatinya hangat, tapi juga semakin berat. Ia tahu bahwa perasaan ini bukan sekadar sementara. Ia mulai mempertanyakan seluruh hidupnya. Apakah ia ingin kembali ke rutinitas lama atau mengikuti hati dan memilih kehidupan yang sederhana tapi penuh makna di desa ini? Malam itu, Anastasia menulis di jurnalnya dengan tangan gemetar. Ia mencatat semua perasaan yang muncul, kebahagiaan melihat desa dan warga, kagum pada Raka, hangatnya perhatian yang ia terima, tapi juga rasa takut menghadapi kenyataan di Rusia. Ia menuliskan dilema batinnya. Apakah kebahagiaan yang ia rasakan hanya sesaat, ataukah ini adalah bentuk kehidupan yang sebenarnya ia cari selama ini? Ia sadar bahwa jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan langkah hidupnya berikutnya. Beberapa hari berikutnya, kedekatan Anastasia dan Raka semakin terasa. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, belajar menari, memasak, membantu warga, atau hanya duduk diam di tepi sawah. Setiap momen membuat Anastasia merasa nyaman, tapi juga semakin sulit untuk melepaskan diri. Ia menyadari bahwa perasaannya terhadap Raka telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman atau rasa terima kasih. Namun, ketakutan akan masa depan tetap menghantuinya. Pada satu sore, mereka duduk di halaman rumah panggung, menatap matahari yang mulai tenggelam. Raka menatap Anastasia dengan serius. "Anastasia, aku ingin kau tahu, aku merasa kita punya ikatan yang kuat. Tapi aku juga tahu kau harus kembali ke tempatmu," katanya. Anastasia menelan ludah, hatinya berdebar. Kata-kata itu menegaskan dilema yang selama ini menghantuinya, mengikuti hati atau kembali ke kenyamanan yang lama. Malam itu, Anastasia menatap langit desa yang gelap dengan bintang-bintang yang berkelip. Suara gamelan dan tawa warga terdengar samar dari kejauhan. Ia merasa damai, tapi juga hancur oleh dilema batin yang semakin kuat. Ia tahu bahwa besok akan menjadi hari yang menentukan. Apakah ia akan memilih kembali ke Rusia atau mengambil langkah berani untuk tetap di desa, dekat dengan Raka dan kebahagiaan sederhana yang mulai ia rasakan. Hari itu menjadi titik balik emosional bagi Anastasia. Ia sadar bahwa hidupnya tidak lagi sama. Ia mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini ia pegang, memahami arti kebahagiaan, dan merasakan cinta yang nyata. Semua itu muncul dari desa sederhana, dari warga yang tulus, dan dari Raka yang dengan sabar menunjukkan arti kehidupan yang sebenarnya. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat akan menentukan masa depan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang mulai ia anggap sebagai keluarga di desa ini. Pagi itu, desa tampak tenang, hampir tidak seperti hari-hari sebelumnya. Udara sejuk pegunungan membuat Anastasia menarik napas dalam-dalam. Hari ini adalah hari terakhirnya di desa. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Sedih karena harus meninggalkan suasana damai dan orang-orang yang telah ia anggap keluarga. Senang karena telah mengalami pengalaman yang begitu berbeda dari kehidupan di Rusia, dan cemas menghadapi keputusan yang harus ia buat. Raka menunggu di depan rumah panggung. Wajahnya tampak cerah, tapi matanya menyingkap sedikit kesedihan yang tidak ingin ia tunjukkan. "Selamat pagi," sapanya lembut. "Hari ini akan menjadi hari yang panjang, tapi aku ingin membuatnya berkesan untukmu." Anastasia tersenyum, meski hatinya berdebar.
Ia tahu bahwa setiap momen bersama Raka hari ini akan terasa lebih berharga daripada sebelumnya. Mereka berjalan menyusuri desa untuk terakhir kalinya. Anak-anak berlarian menyapa Anastasia, beberapa ibu tersenyum, beberapa warga menyalami tangannya. Semua tampak hangat dan tulus. Anastasia merasakan campuran perasaan hangat dan sedih. Ia menyadari bahwa ia akan merindukan keramahan ini, tawa anak-anak, aroma masakan tradisional, dan suasana yang sederhana tapi penuh makna. Raka membawanya ke tempat-tempat yang sebelumnya mereka kunjungi. Sawah tempat ia bermain, rumah warga yang dulu mengajarinya menari, dan tepi sungai kecil yang selalu mereka lewati. Setiap tempat membawa kenangan dan perasaan yang berbeda. Anastasia menatap sekeliling, mencoba menyerap semuanya. Ia ingin mengingat setiap detail, setiap suara, setiap aroma, setiap senyum. Siang itu, desa mengadakan acara perpisahan kecil untuk Anastasia. Warga menyiapkan makanan, musik gamelan dimainkan, dan beberapa anak menari jaipong sebagai persembahan terakhir. Anastasia ikut membantu sebisa mungkin, meski hatinya terasa berat. Ia tersenyum kepada warga, menyapa mereka dengan kata-kata Sunda yang baru ia pelajari, membuat semua orang tersenyum dan tersentuh. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya belajar budaya, tapi juga diterima sebagai bagian dari komunitas ini. Raka berada di sampingnya sepanjang acara. Ia sesekali menepuk punggung Anastasia atau memberi arahan lembut saat Anastasia membantu. Pandangan mereka beberapa kali bertemu, dan ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Anastasia ingin mengungkapkan perasaannya, tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ia takut membuat momen perpisahan ini menjadi lebih rumit. Saat acara perpisahan mencapai puncaknya, Raka mengambil Anastasia untuk duduk di tepi lapangan. Aku ingin kau tahu, Anastasia, bahwa kau selalu diterima di sini, bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari desa ini, katanya. Anastasia menatap matanya, merasakan campuran perasaan hangat dan sedih yang tak bisa ia kontrol. Ia merasa ingin menangis, tapi juga tersenyum karena kata-kata Raka begitu tulus. Anastasia akhirnya berbicara, suaranya sedikit bergetar. Raka, terima kasih untuk semuanya. Untuk kesabaranmu, untuk keramahanmu, untuk mengajarkanku budaya ini, dan untuk membuatku merasa diterima. Aku tidak tahu kapan aku bisa merasakan hal seperti ini lagi. Raka menggenggam tangannya, menatapnya dengan lembut. Anastasia, aku juga berterima kasih. Kau membuat desa ini lebih hidup, membuatku lebih percaya diri bahwa ada orang dari luar yang menghargai budaya kita. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, menikmati suasana sore yang hangat. Angin meniup lembut, suara gamelan terdengar samar dari lapangan, aroma makanan masih mengisi udara. Anastasia merasakan keputusan yang harus ia buat semakin mendesak. Ia tahu ia harus kembali ke Rusia, tapi hatinya mulai menuntut sesuatu yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati yang ia rasakan di desa ini mungkin tidak akan ia temukan di tempat asalnya lagi. Saat malam mulai turun, warga desa menyalakan lampu-lampu sederhana di lapangan. Mereka berkumpul mengelilingi Anastasia untuk mengucapkan perpisahan. Anak-anak memberi pelukan hangat, ibu-ibu meneteskan air mata, dan pria-pria desa menepuk bahunya dengan hangat. Anastasia merasa hatinya sesak. Ia sadar bahwa ia telah menemukan keluarga di tempat yang asing, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di kota besar. Raka menepuk bahu Anastasia sekali lagi. Ini bukan akhir, Anastasia. Kau selalu bisa kembali. Dan aku ingin kau tahu bahwa perasaanku padamu nyata. Anastasia menatapnya, air mata mulai mengalir. Ia tidak bisa menahan perasaan yang selama ini ia tahan. Ia merasakan kedekatan yang lebih dari sekadar teman atau kekaguman terhadap budaya. Ini adalah cinta yang tumbuh dari kebersamaan, dari pengalaman, dari ketulusan. Anastasia mengambil napas dalam-dalam. Ia tahu keputusan yang harus ia buat. Raka, aku merasa hal yang sama. Tapi aku harus kembali ke Rusia. Tapi aku berjanji, aku akan kembali. Bukan sebagai tamu, tapi lebih dari itu. Raka tersenyum lembut,
menahan emosi. Mereka saling menatap, merasakan kedalaman perasaan yang tidak bisa diungkapkan sepenuhnya dengan kata-kata. Malam itu, mereka menghabiskan waktu terakhir dengan duduk di tepi sawah, menatap langit yang gelap dengan bintang-bintang yang berkelip. Mereka berbicara sedikit, tertawa sesekali, dan banyak diam, menikmati kebersamaan terakhir. Anastasia merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa desa ini, Raka, dan pengalaman yang ia alami akan selalu tinggal di hatinya. Saat pagi berikutnya tiba, Anastasia bersiap untuk pergi. Ia mengemasi barang-barangnya, menatap rumah penginapan yang telah menjadi tempatnya menemukan ketenangan. Warga desa berkumpul untuk mengantarnya ke perjalanan. Ada senyum, ada air mata, ada pelukan hangat. Anastasia merasa campuran perasaan. Sedih harus meninggalkan mereka, bahagia karena telah mengalami semua ini, dan lega karena hatinya telah terbuka. Raka menemani Anastasia hingga kendaraan yang membawanya ke kota. Mereka berdiri di pinggir jalan, menatap satu sama lain. "Aku akan menunggumu, Anastasia. Kau harus kembali," kata Raka. Anastasia tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku akan kembali. Aku janji," jawabnya. Mereka berpelukan lama, merasakan kehangatan terakhir sebelum kendaraan itu mulai bergerak. Anastasia menatap desa yang mulai menjauh. Hatanya berat, tapi ada rasa damai yang mengalir. Ia menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya, kebahagiaan sederhana, keterhubungan dengan orang lain, dan cinta yang tulus. Ia tahu perjalanan ini telah mengubahnya selamanya. Ia menutup mata sejenak, merasakan semua momen terakhir, senyum anak-anak, aroma masakan, suara gamelan, dan tatapan Raka. Semua itu menjadi kenangan yang akan selalu ia bawa dalam hati. Perjalanan kembali ke kota terasa panjang dan sunyi. Anastasia memikirkan setiap pengalaman, setiap pelajaran, dan setiap perasaan yang muncul selama di desa. Ia sadar bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Ia mulai merencanakan masa depan dengan perspektif baru. Hidup bukan hanya tentang kesuksesan dan kenyamanan, tapi tentang kebahagiaan yang nyata, hubungan yang tulus, dan keberanian untuk mengikuti hati. Sesampainya di kota, Anastasia membuka jurnalnya. Ia menulis tentang desa, tentang warga, tentang festival, tentang Raka, dan tentang perubahan dalam dirinya. Ia menulis janji dalam hati. Suatu hari ia akan kembali, bukan hanya sebagai turis, tapi sebagai bagian dari kehidupan yang ia pilih sendiri. Ia menyadari bahwa rumah bukan selalu tempat lahir kita, tapi tempat hati kita merasa tenang. Hari-hari berikutnya, rutinitas di kota terasa berbeda. Anastasia lebih menghargai setiap momen sederhana, setiap interaksi manusia, dan setiap pengalaman baru. Ia tetap bekerja, tapi dengan cara yang lebih seimbang. Hatinya tetap terhubung dengan desa dan Raka, menunggu saat ia bisa kembali. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kesederhanaan, cinta, dan keterhubungan. Dan di suatu hari yang cerah, ia menatap peta Indonesia, tersenyum, dan menuliskan rencana. Suatu hari ia akan kembali. Bukan sebagai turis, tapi sebagai bagian dari keluarga yang ia temukan di tanah Sunda. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan baru yang lebih berarti, lebih hangat, dan penuh cinta.